Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan-Nya, kembali kita dikasih waktu untuk kita bersama-sama beribadah. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari kita mau berdoa, Saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami ada oleh anugerah Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih karena saat ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami di tempat di mana kami umat-Mu berada, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar apa yang kami lakukan saat ini menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
besar Tuhan. Engkau baik Bapakku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Saudara katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami boleh lalui hari demi hari, masa demi masa, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu indah dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami Bapa. Kami datang menyembah, kami datang menyembah, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau besar Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak Yesus, Engkau layak. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya, Jesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Oh, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, terima kasih, tak
kalau bukan karena Engkau, kami tidak ada saat ini. Kami mengakui di hadapan-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang menyebabkan kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari hidup kami, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Walaupun kami sadar ada banyak kekurangan, tapi lihatlah hati kami Tuhan, yang terangkat menyembah-Mu Tuhan. Lihatlah hati kami Yesus, yang rindu padamu Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu terus bekerja menguasai kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Mari saudara perhatikan, saya akan bacakan bunyinya demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu kebenaran firman. Itu sebabnya saudara, malam ini judul renungan saya beri judul saudara,
supaya iblis jangan memperoleh keuntungan. Sebab Paulus bilang, kita tahu maksudnya. Nah, saudara-saudara dengarkan yang baik-baik. Jadi saudara lihat, Paulus di sini mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita ini berhati-hati. Sebab kalau tidak, saudara, akan ada oknum yang diuntungkan dari kehidupan kita. Siapa oknum itu? Bukan Tuhan, bukan keluarga kita, tapi dikatakan iblislah yang akan diuntungkan. Saya pikir saudara, waduh betapa mengerikan. Kalau andai kata perilaku saya, perilaku kita semua justru mendatangkan keuntungan bagi iblis. Harusnya kan saudara, perilaku kita, pikiran kita, semua yang kita lakukan ini mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan bagi diri kita, dan juga bukan hanya diri kita, tapi juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kan harusnya seperti itu. Nah, itu sebabnya mari saya ingin coba sampaikan kepada saudara dalam kondisi yang seperti apa, dalam keadaan yang seperti apa, sikap seperti apa pada kita yang justru mendatangkan keuntungan bagi iblis. Nah, saudara-saudara, tadi kan dibilang gini, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan. Sebab dibilang, kita tahu maksudnya. Jadi saudara perhatikan dulu ya. Dibilang gini, iblis akan mendapatkan keuntungan, hati-hati. Sebab kita tahu maksudnya itu. Apa maksudnya iblis? Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ayat 9, ayat 10, dia bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara ingat ini. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang pencuri itu datang, iblis itu datang untuk maksud mencuri, lalu membunuh, dan akhirnya membinasakan. Jadi tidak ada saudara iblis yang baik. Iblis tidak pernah punya maksud baik. Iblis tidak pernah punya rencana yang indah dan baik dalam hidup kita. Tapi dia justru akan mencuri. Mencuri kesehatan kita, mencuri berkat kita, mencuri kesehatan kita, damai kita sudah dicuri oleh iblis. Kekudusan kita, hati-hati. Lalu dibilang dia akan membunuh dan juga membinasakan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus tahu ini. Itu sebabnya, mari kembali kita akan coba pikirkan. Dalam kondisi yang seperti apa, sikap yang seperti apa dalam hidup kita ini yang justru mendatangkan keuntungan bagi iblis. Sehingga kita kehilangan, dicuri sesuatu dari kita. Justru kita akan dibunuh, kita akan dibinasakan. Kondisi yang seperti apa? Sikap yang seperti apa? Nah, saya mau sampaikan ada 3 hal di sini. Tentu saya akan coba membatasi dalam perikop ini dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang kita baca. Ya. Yang pertama, saudara, kondisi yang seperti apa yang akan mendatangkan keuntungan bagi iblis? Kalau tadi saudara dengarkan baik-baik apa yang saya bacakan, saya akan baca ulang ya. Coba saudara perhatikan baik-baik. 2 Korintus pasal yang kedua dibilang begini mulai ayat yang kelima kan. Saudara, atau ayat 6 bilang begini, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa, katanya, oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, saudara lihat, yang pertama yang akan mendatangkan keuntungan bagi iblis ketika saudara dan saya sebagai orang percaya membiarkan saudara-saudara kita melakukan hal yang salah. Atau dengan kata lain, kita tidak menegur, kita tidak memberikan teguran, tidak memberikan nasihat.
tidak mengingatkan. Hati-hati, saudara. Ketika kita biarkan mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, mungkin juga mereka yang dekat, kita tahu dia ada di dalam jalan yang salah, kita tahu dia sedang berjalan menuju katakan ke jurang, lalu kita biarkan saja. Kita pura-pura tutup mata, kita pura-pura tutup telinga, kita pura-pura nggak tahu, ya sudahlah itu urusannya dia. Saudara-saudara, kita salah. Nah, kondisi yang seperti ini, saudara, ini adalah satu kondisi yang justru akan mendatangkan keuntungan bagi iblis. Hati-hati, saudara. Itu sebabnya, kalau saudara baca kitab Yeskel, waktu Tuhan memanggil Yeskel, Tuhan memberikan satu tugas kepada Yeskel. Tugasnya apa? Menjadi penjaga orang Israel. Menjadi penjaga umat Israel. Tuhan bilang begini, kalau kamu dapati ada di antara umatku itu yang berbuat dosa, ya, kamu ingatkan dia. Nah, kalau kamu sudah ingatkan dia dan dia bertobat, berarti kamu sudah menyelamatkan dirinya, nyawanya, dan juga nyawamu sendiri. Tetapi dibilang begini, andai kata kamu sudah memberitahu, ya, sudah diingatkan, sudah ditegur, masih saja seperti itu, orang itu, dia bilang, akan binasa karena dosanya. Tapi kamu sudah menyelamatkan dirimu. Artinya Tuhan tidak lagi menuntut tanggung jawab dari kita, karena memang kita sudah melakukan tugas kita. Tapi sebaliknya, kalau saudara baca ayat itu, Tuhan bilang begini, andai kata kamu melihat ada umatku yang berbuat salah, berjalan di dalam jalan yang salah, dan kamu biarkan saja mereka, sehingga mereka akhirnya binasa memang karena kesalahan mereka, karena dosa mereka. Tetapi Tuhan bilang begini, aku akan minta pertanggungjawaban daripadamu. Aku akan minta pertanggungjawaban tentang darahnya, nyawanya daripada. Jadi gampangnya begini, saudara, sederhananya. Kalau kita lihat ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin melakukan hal-hal yang salah, yang tidak benar, kita biarin saja gitu, saudara. Orang itu memang akan dihukum karena kesalahannya. Orang itu memang akan menanggung kesalahannya. Tapi saudara, kita juga yang membiarkan itu, justru kita juga akan mendapatkan hukuman. Nah, saudara-saudara, sikap kita yang bermasa bodoh, sikap kita yang tidak punya kepedulian dengan sesama kita ini satu sikap yang mendatangkan keuntungan bagi iblis. Saudara tahu, kenapa orang yang seperti ini mendatangkan keuntungan bagi iblis? Sebab saudara, kita akan melihat ada begitu banyak orang yang akhirnya terjerumus dalam dosa, terus hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Kenapa? Gak ada yang ingatkan. Jadi mari deh saudara, saya mengerti saudara, ada banyak orang tidak berani menegur, karena memang kita tahu ada resiko di balik menegur. Orang bilang, ya kalau orang itu mau terima ditegur, kalau tidak dia bisa berbalik marah sama kita. Benar saudara. Memang bisa seperti itu, ya. Ada saudara orang-orang yang ditegur, saudara bukannya berterima kasih, sudah diingatkan, bukannya sadar, tapi justru berbalik menyerang kita, berbalik saudara membenci kita. Ada yang seperti itu. Tetapi saya mau bilang begini, bukan berarti lalu kita diemin saja, kan tidak seperti itu. Jadi ingat sekali lagi, saudara, mari belajar, coba ingatkan. Ingatkan saudara, sampaikan teguran itu. Bahkan Tuhan Yesus ngajar gini kan, kalau ada saudaramu yang bersalah, berbuat dosa, datang kepadanya, bicara empat mata baik-baik, kasih tahu kamu salah loh, kamu sudah berbuat dosa, sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Ingatkan dia, dibilang. Nah, kalau sudah diingatkan saudara, tapi orang itu terus saja seperti itu, Tuhan Yesus bilang begini, ya ajak, sekarang jangan kamu sendiri, coba ajak teman,
Ajak orang-orang dari gereja, tua-tua dari gereja, ingatkan lagi orang ini. Nah, kalau sudah diingatkan seperti ini masih juga, apa yang Tuhan Yesus bilang? Umumkan saja sama jemaat, dibilang. Ya, saudara, memang ini perlu satu pertimbangan khusus gitu ya. Apakah perlu kita umumkan, saudara-saudara, mulai hari ini jemaat yang bernama si A itu, dia itu bukan lagi seorang yang patut kita terima di sini gitu. Kan rasanya nggak harus begitu, saudara. Kita juga perlu bijaksana ya. Tapi artinya di sini kita tidak boleh bermasa bodoh. Bahkan Yesus bilang kalau sudah sampai diumumkan juga, masih juga seperti itu, anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai atau orang berdosa. Nah, saudara-saudara, apa maksud dari perkataan Yesus ini? Pemungut cukai dan orang berdosa bukan orang yang perlu dibinasakan. Sudahlah, dibuang saja. Tidak begitu. Nah, jadi saudara lihat prinsip menegur. Tentu saudara kita bisa mencontoh dan kita harus mencontoh Yesus. Yesus saudara menegur tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tegur saudara orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Wah, kalau kita lihat itu kan sadis tegurannya. Ya. Kita lihat saudara bagaimana dia juga menegur Petrus muridnya dengan kata-kata yang kasar sepertinya. Begitu. Tetapi saudara, Yesus coba menunjukkan bagaimana sikap peduli ini. Dia menegur orang-orang yang datang mencari dia hanya karena cari makan saja. Karena sudah dikasih makan roti gitu, sudah sampai kenyang, besoknya datang lagi. Ada saudara, Yesus juga tegur mereka itu. Jadi saudara-saudara, kita akan memberikan keuntungan kepada iblis ketika kita punya prinsip, kita punya sikap bermasa bodoh. Ya, jadi ingat baik-baik saudara, jangan bermasa bodoh. Mungkin kita lihat ada di keluarga kita sajalah, siapa istri kita tidak ke gereja, suami kita belum ke gereja. Pernah nggak saudara ingatkan, Papa ini hari Minggu loh, ayo kita ke gereja. Pa, mari kita doa sama-sama, mari kita ikut berdoa, mari kita baca Alkitab sama-sama. Pernah nggak saudara begitu? Atau saudara pikir, itu sebodoh amat gitu ya, itu sih urusan dia. Apa kita harus berpikir begitu? Nah, saudara-saudara hati-hati ya. Jadi mari jangan beri keuntungan kepada iblis dengan sikap masa bodohnya kita. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Saudara, yang kedua, Paulus tadi bilang begini, orang yang sudah ditegur itu, saudara, rupanya orang ini sadar. Dia benar-benar menyesali saudara apa perbuatannya. Nah, lalu Paulus bilang begini, orang yang seperti itu memang pasti dia benar-benar nyesal, saya salah ya, memang saya benar-benar keterlaluan kok seperti ini. Ada loh saudara orang-orang yang seperti itu. Dia benar-benar terpukul, dia ketika diingatkan, benar-benar menyesal yang begitu dalam. Tapi kan semua sudah terjadi gitu. Nah saudara, Paulus bilang begini, kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang menyadari kekeliruannya, mungkin katakan orang menyakiti saudara, lalu saudara ingatkan, kenapa saudara harus begitu, bukankah begini, setelah diuraikan, dijelaskan panjang lebar, dia sadar saudara. Nah, jangan lalu saudara tekan kalau dia sudah sadar gitu ya. Jangan lalu saudara injak gitu setelah dia sadar, tapi justru dibilang dia harus diampuni. Nah, kalau saudara baca perikop ini baik-baik, penekanan utamanya tuh sebetulnya di sini. Jadi artinya begini, ketika kita tidak memberikan pengampunan, saudara tahu, itu saudara yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita, yang dirugikannya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan itu adalah iblis. Jadi di sini kita perlu memiliki satu pemahaman yang benar. Saudara, di dalam kehidupan kita, interaksi kita satu dengan yang lain, itu bisa sangat mungkin bisa terjadinya ada gesekan-gesekan, bentrokan-bentrokan. Tidak bisa dihindari hal seperti itu. Di dalam setiap komunitas, entah itu komunitas dalam keluarga, komunitas dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bernegara, saudara lihat, semua bisa terjadi gesekan-gesekan itu.
Saudara, itu sepertinya sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi, saudara, kita kan bisa menetapkan sikap kita ketika ada terjadi gesekan. Kita bisa menetapkan bagaimana keputusan hati kita yang harus kita ambil ketika ada orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengampuni adalah jalan yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan contohkan kepada kita. Coba saudara bayangkan begini deh. Bandingkan saja kira-kira dosa kita ini kepada Tuhan sebesar apa. Kalau kita mau jujur, kita bandingkan ya saudara, dosa kita dengan dosa orang kepada kita, kira-kira besar yang mana? Andai kata saja kita berpikir Tuhan itu seperti kita, yang tidak mudah untuk mengampuni, wah celaka saudara kita ini. Saudara-saudara, coba deh saudara renungkan saja sejenak. Apa sih yang sudah kita lakukan gitu? Apa yang membuat, apa maksud saya, gimana sih besarnya dosa kita ini gitu saudara. Jujur saya mau berkata sama saudara, kalau saya berpikir tentang hal kadangkala saya begitu hancur. Dalam arti, aduh Tuhan, kalau bukan karena kemurahan-Mu, kalau bukan karena pengampunan-Mu, kalau bukan karena kebaikan-Mu, hancur kita ini saudara. Saudara-saudara, tapi lihat, Dia begitu mengasihi kita, Dia mau mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Saudara, itu sebabnya mari belajar untuk bisa mengampuni, saudara. Saya mengerti orang bilang mengampuni itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kan? Saudara-saudara, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk begini dan begitu kepada diri kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain harus selalu berbuat baik, bersikap manis kepada kita. Kita tidak bisa, saudara. Tapi kita bisa menjaga hati kita, kita bisa menuntut kepada diri kita untuk memiliki sikap yang benar ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Kan kita bisa tentukan dong saudara. Nah saudara-saudara, Alkitab bilang, Paulus bilang, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, apalagi kalau sampai dia sudah menyadari, jangan ditekan, tapi diampuni. Kalau saudara kita tidak mengampuni, maka yang akan diuntungkan itu adalah iblis. Ya, jadi hal yang kedua yang saudara harus perlu tahu. Yang pertama tadi saya katakan bagaimana iblis diuntungkan ketika kita jadi orang Kristen yang egois, tidak peduli dengan sesama kita. Ya. Yang kedua, iblis akan diuntungkan ketika kita hidup di dalam kemarahan yang tidak pernah selesai, di dalam rasa dendam saudara yang terus kita simpan. Itu akan menguntungkan iblis. Ya, tidak mengampuni lagi. Nah, yang ketiga, saudara, kalau pertama tadi kita tidak peduli, yang kedua tidak mengampuni, yang ketiga di sini dibilang kalau kita itu tidak menghibur dan tidak mengasihi. Artinya begini loh saudara, saya mau kasih contoh sama saudara satu peristiwa nyata. Satu hari saudara, ada seorang, ya boleh dikatakan orang ini cukup dikenal oleh masyarakat. Ya. Nah saudara, satu saat orang ini tuh jatuh di dalam dosa moral, di dalam pelanggaran moral. Apa yang terjadi saudara? Wah, ini cukup menggemparkan gitu. Karena dia orang yang cukup dikenal. Saudara, wah semua orang mencela dia luar biasa. Wah ngomongin begini begitu luar biasa saudara. Sampai apa ya, benar-benar seperti tidak ada lagi tempat untuk, tidak ada lagi pengampunan sepertinya untuk dia. Saudara-saudara, lalu istrinya dengan adiknya, kalau saya tidak salah, adiknya atau iparnya lah begitu saudara, dia datang sama saya. Saudara, waktu dia datang sama saya, itu dia nangis loh saudara. Kenapa dia nangis? Saudara, ini bukan yang bersangkutan, tapi istri dan adik iparnya saudara datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Ferry, dia bilang, saya minta maaf. Mungkin Pak Ferry dengar apa yang terjadi dengan suami saya. Saya bilang benar, saya dengar.
tapi saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ya. Nah, lalu saudara dia coba cerita, ya dia coba cerita sedikit. Lalu saya tanya, jadi maksudnya kedatangan kepada saya untuk apa? Mau tidak Pak Ferry menolong, katanya. Menolong dengan cara apa? Nah dia bilang begini, Pak Ferry tolonglah, dia bilang, buatkan sebuah surat keterangan. Gitu. Ya oke, memang suami saya salah begitu ya, tapi jangan sampai mendapatkan apa maksudnya satu tindakan hukuman yang berlebihan lah begitu saudara. Nah sebab saudara ada orang-orang yang rupanya mengadukan kepada pimpinannya, sehingga dari pihak pimpinan ini akan menjatuhkan sanksi yang begitu berat gitu saudara. Saudara, saya pikir kenapa semua orang kok mencela dia? Benar yang dia lakukan itu tidak baik. Saya juga tidak setuju dengan yang dia buat. Tapi apakah orang yang sudah menyadari kekeliruan ini harus ditekan, dihancurkan sampai berkeping-keping? Nah, saudara-saudara, banyak kali kan seperti itu. Orang sudah jatuh, diinjak, saudara. Lalu saya bilang, oke, saya siap untuk melakukannya itu. Saudara tahu tujuan saya apa? Bukan saya setuju dengan perbuatannya, saya juga tidak setuju. Bukan saya setuju saudara dengan apa yang dilakukannya. Bukan saya pikir ya, memang kasihanlah sudah jangan dihukum. Bukan begitu. Kalau memang harus dihukum, dihukum. Tapi saudara bukan berarti kita harus bersorak dan menekan dia. Nah jadi saudara yang saya mau katakan, Paulus ingatkan, ada orang-orang yang sudah memang terpuruk, hancur saudara, karena kesalahannya sendiri. Benar memang. Dia benar-benar hancur saudara karena kekeliruannya, karena perbuatan-perbuatannya. Nah banyak kali saudara, sikap orang-orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, justru bikin hancur orang itu. Justru bikin putus asa orang itu. Saudara tahu cerita Yudas kan? Murid-muridnya Yesus itu. Dulu saya pernah bilang, seandainya saja ya ada orang yang coba peduli kepada Yudas yang sudah benar-benar menyesal saudara, karena dia itu sudah menjual Yesus. Kan dia nyesal tuh saudara. Wah dia balikin uangnya kepada imam-imam itu. Imam-imam bilang, itu urusan kamu bukan urusan saya gitu. Gak peduli gitu. Saudara, dia tidak ada yang peduli lagi. Dan sangat tragis akhir hidupnya dia bunuh diri. Dia binasa jadi saudara. Dari situ kita melihat saudara bahwa andai kata saja ada orang yang coba menaruh perhatian, menaruh katakan kepedulian terhadap Yudas yang sudah menyesali perbuatannya ini, pemikiran saya, dugaan saya, harusnya saudara, Yudas itu tidak perlu bunuh diri. Sebab kalau kita lihat Petrus juga kan saudara berdosa, dia salah juga ya. Tapi dia sadar, dia minta ampun saudara. Dia datang kembali kepada Tuhan, artinya dia dengan teman-temannya tidak jauh mungkin. Jadi marilah, saya tahu di sekitar kita ada banyak orang-orang yang dalam keadaan seperti itu. Nah, jangan jadi hakim, saudara. Jangan menjadi katakan orang-orang yang menekan dia. Justru Paulus bilang, orang-orang yang seperti ini jangan sampai binasa karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya paling benar itu. Tapi sebaliknya, kasihi dia. Dibilang, layani dia dengan baik. Hiburkan dia, kuatkan dia, biar dia bangkit kembali, biar dia pulih kembali, dia boleh kembali melayani. Dan saya bersyukur saudara, setelah saya mengeluarkan surat itu, saudara, yang saya cerita tadi, memang orang ini tetap harus mendapatkan satu disiplin dari pimpinannya. Tapi saudara-saudara, akhirnya dia boleh kembali dipulihkan. Ya, dia tidak hancur saudara. Nah itu sebabnya marilah kita mau belajar supaya iblis jangan diuntungkan. Kan kalau orang akhirnya berbuat seperti Yudas Iskariot, iblis yang diuntungkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang tidak ada yang peduli. Karena orang-orang seperti tidak mau, bukannya menerima, bukan menghibur, bukannya mengasihi, tapi justru mungkin menuding dan menyalahkannya. Nah, jadi mari kita belajar. Sudah, saya percaya
Tujuan hidup kita bukan untuk memberikan keuntungan bagi iblis. Saya percaya tujuan hidup kita agar kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Itu sebabnya biarlah malam ini camkan 3 hal ini. Jadilah orang yang punya kepedulian. Jadilah orang yang mau mengampuni. Jadilah orang sudah yang bisa memberikan penghiburan dan tunjukkan kasih yang tulus, sekalipun kepada mereka-mereka yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa. Dan saya percaya, saudara, Petrus bilang dalam suratnya, itu berarti kita merebut mereka dari api, merebut mereka dari jalan yang menuju kepada kebinasaan itu. Kita ambil mereka, kita rebut bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari ini. Tanamkan ini di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak memberikan keuntungan kepada iblis, tapi sebaliknya kami memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati hidup mereka, ubahkan hidup mereka, kuatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Biarlah kiranya kasih Tuhan limpah dalam hidup mereka. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, dalam kesusahan, entah dalam persoalan perekonomian, persoalan keluarga, apapun juga. Hamba minta kemurahan-Mu, nyatakan kepada mereka, berikan kelegaan bagi mereka, buka jalan bagi mereka, nyatakan segala kerinduan hati mereka, harapan-harapan yang mereka taruh kepadamu Tuhan, nyatakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu juga turun atas seluruh umat-Mu yang lain, yang malam ini mungkin tidak bergabung bersama kami. Roh Kudus ingatkan mereka. Roh Kudus biarlah dalam kesempatan yang lain mereka boleh bergabung bersama kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami lakukan lewat udara, lewat YouTube ini, tapi kami percaya tidak akan pernah mengurangi kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan itu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu turun atas gereja-Mu ini, dimanapun juga Tuhan Engkau tempatkan, khususnya bagi GB Kuningan. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan, dan Tuhan punya rencana. Nyatakan rencana-Mu lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, seluruh sidang jemaat, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan seluruh jemaat yang lain. Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat kota Kuningan, buat kota-kota lain di Indonesia. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menolong Tuhan di dalam segala situasi yang ada. Biarlah kiranya anugerah-Mu dinyatakan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, belas kasih-Mu. Tolong selamatkan bangsa ini dalam situasi menghadapi COVID-19. Buka jalan Tuhan. Biarlah ini boleh berlalu. Kami boleh hidup kembali dengan normal. Kami boleh hidup kembali Tuhan di dalam anugerah-Mu. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa untuk mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya sampaikan pengumuman, besok hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda di gereja jam 6 sore. Mari remaja dan pemuda hadirlah kalian. Beribadahlah bersama dengan yang lain. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Lalu hari Minggu, saudara, ada ibadah 3 kali di gereja. Yang pertama, ibadah umum jam 8 pagi.
Lalu setelah itu ada ibadah anak-anak, saudara, secara online jam setengah 10 ya. Kalau yang pagi tadi jam 8 ibadah umum di gereja, saudara ya, secara onsite ya. Lalu sorenya jam 5 ada ibadah kembali secara umum ya. Jam 5 saudara ibadahnya juga di gereja. Nah, khusus untuk minggu besok ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya berharap saudara bisa datang, saudara bisa ikut dalam ibadah disertai dengan perjamuan kudus itu. Kalau sampai ada sesuatu hal yang sangat mendesak yang membuat saudara tidak bisa hadir, lalu saudara mengikuti lewat online dan saudara ingin menerima perjamuan kudus, silahkan hubungi ketua-ketua Komsel wilayah. Di Cigintung ada Pak Andri, di Cirendang dan sekitarnya ada Pak Saud dan Ibu Esther, yang di Cibubur ada Komimi ya. Atau saudara boleh telepon langsung kepada saya, saudara bisa datang di gereja minta sama saya ya, nanti ada saudara Petrus yang akan berikan itu kepada saudara. Baik saudara, itu yang mau saya sampaikan. Kalau saudara ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan ini, berikanlah dengan sukacita. Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar handphone saudara atau di layar laptop saudara ini. Berikan dengan sukacita. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.